Bentar. Ya, nanti kasih tahu kalau ada teman-teman yang masih belum masuk, saudara bisa info ke saya. Nah, saudara sekalian, sedimentasi adalah unit untuk memisahkan, separation unit, unit pemisahan yang dipisahkan adalah material-material yang tidak dikehendaki ada di dalam air. Material yang tidak dikehendaki ada di dalam air itu berbeda-beda atau variasi begitu ya. Mulai dari suspended solid ya, atau material yang secara ukuran dia memiliki ukuran yang besar, sampai yang dissolved solid atau material yang secara kasat mata mungkin dia tidak kelihatan, tetapi keberadaannya di dalam air tetap tidak dikehendaki. Nah, itu yang ingin dipisahkan. Sedimentasi biasanya selalu ada ketika kita mendatangi unit pengolahan air, baik itu untuk air bersih maupun untuk air limbah. Karena pada prinsipnya, separasi adalah bagian penting dalam pengolahan. Nah, dia atau sedimentasi yang saya maksudkan, itu bisa bekerja secara langsung ketika suspended materialnya itu bisa diendapkan tanpa bantuan proses atau reaksi yang lain, atau dia akan mengikuti, maksudnya dia ini sekali lagi adalah sedimentasi itu, dia akan mengikuti proses sebelumnya, ya, proses sebelumnya. Kenapa? Karena tujuan atau konsep daripada pemisahan di sedimentasi adalah berdasarkan beratnya, ukurannya. Jadi, apabila ukuran berat daripada material itu berbeda dengan air, maka akan terjadi yang namanya pemisahan. Nah, pemisahan itulah yang kita kehendaki terjadi supaya turun jadi dua fase, ada dua fase pemisahan seperti itu. Ya, nah, terus apa namanya? Sebentar. Bentar ya. Oke. Baik. Nah, hari ini kok hari ini saya miss dengan PA-nya lab. Sorry. Nah, sedimentasi itu tujuannya adalah itu untuk berat atau gaya gravitasi yang seperti itu. Jadi partikel dia harus mengalami yang namanya perubahan kalau dia sebelumnya tidak memiliki berat jenis yang cukup, maka dia harus diupayakan agar mengalami yang namanya konversi menjadi material yang memiliki berat cukup untuk dia diendapkan. Nah, itu terjadi pada beberapa material, suspended solid yang memiliki berat jenis ukuran cukup tentu tidak, dia mampu mengendap dengan sendirinya, tetapi apabila dia koloidal, dissolved material, maka yang namanya partikel itu harus mengalami proses reaksi terlebih dahulu, mengalami perubahan fase, sebelum kemudian dia bisa dipisahkan di bak sedimentasi. Ya, itu tujuan dari sedimentasi atau bak sedimentasi. Nah, di lapangan, saudara sekalian, ada dua model utama. Yang pertama adalah rectangular, panjang. Yang pertama adalah circular, lingkaran. Jadi secara fisik, yang namanya bak sedimentasi itu bisa kita lihat utamanya adalah dua. Solid contact clarifier itu sebetulnya juga bisa mengambil salah satu daripada dua ini, tetapi ini lebih, yang nomor 3 ini lebih untuk pengolahan sludge. Kita tidak akan bahas di sini, dia ada di dalam sludge handling di TPAB 2. Tapi secara bentuk, dia bisa mengikuti entah itu long rectangular atau circular clarifier. Solid contact biasanya lebih ke arah circular clarifier. Jadi secara model, dia bisa berbentuk persegi panjang, atau dia bisa berbentuk lingkaran untuk bak sedimentasi. Itu.
Nah, permisi Pak, ya? yang belum di-accept Oke, Pak. oke. Sebentar. Nggak keluar menunya. Saya out dulu. Oh yes. Yuk. Baik. Nah, kita ke bak sedimentasi yang berbentuk persegi panjang. Jadi nanti kita lihat gambarnya, tapi ini beberapa hal yang menjadi ciri-ciri daripada bak sedimentasi. Umum digunakan, sekarang juga kontradiktif kata umum ini. Kenapa? Karena tergantung dari space yang dimiliki oleh entah itu perusahaan atau perusahaan atau pemerintah. Kalau IPAL-nya atau pengolahan air bersihnya adalah untuk pemerintah, biasanya yang memiliki adalah pemerintah, seperti PDAM itu memiliki space cukup. Ya. Kalau space-nya cukup, kalau saudara nanti lihat, kalau modelnya adalah lingkaran-lingkaran, maka yang namanya bak sedimentasi model seperti itu akan lebih memakan tempat. Tapi kalau dia kotak-kotak, ya, dia kan bisa didempet-dempetin. Nanti kita lihat fotonya atau gambarnya. Nah, secara ukuran, dia memiliki panjang, ya, di mana panjangnya itu bisa dikatakan 2-4 lebar, atau 10-20 kalinya dari kedalamannya. Ya. Terus kemudian di bagian bawahnya, itu ada yang namanya slope, ya, untuk membantu pembuangan atau pengumpulan daripada sludge yang terpanjang daripada bak sedimentasi itu. Ya. Mungkin ada yang lupa belum mengemute, saudara ngemute dulu ya. Nah, di dalam pengolahan bak sedimentasi terdapat 4 zona, ya, baik rectangular maupun circular. Dia punya yang namanya inlet zone, yaitu area di mana yang namanya air itu masuk. Terus kemudian outlet zone, yaitu air di mana dia keluar, effluentnya terolah dengan harapan yang namanya air itu sudah terbebas atau sudah yang namanya pengotor-pengotornya mengalami deposisi atau sudah dieliminasi. Kemudian ada sludge zone, biasanya di bagian bawah, tempat berkumpulnya sludge, ya, dan kemudian ada settling zone, ada zona pengendapan. Zona pengendapan ini adalah zona di mana partikel-partikel itu memiliki yang namanya area untuk dia mengendap. Kecepatan vertical particle discrete yang melalui bak seperti ini adalah terminal velocity. Maksudnya, saya sudah jelaskan waktu kita berbicara di bak sedimentasi pertama, yaitu yang namanya partikel diskrit tidak memiliki kecenderungan untuk berubah ketika dia bertemu dengan sesama partikel yang lain, partikel diskrit yang lain. Karena dia tidak berubah, maka yang namanya kecepatan, ini tampak samping ya, saudara sekalian, dari rectangular basin atau bak persegi panjang, nampak sampingnya, dipotong berdasarkan panjang. Ini adalah panjang. Ya. Ada inlet zone, tadi yang saya katakan di awal, ini dia, ada 4 zona-zona ini. Ini adalah zona di mana air masuk. Kemudian di kanan saudara, itu adalah outlet zone, adalah zona di mana air itu keluar, effluent. Air yang diharapkan sudah tidak memiliki pengotor, dalam hal ini partikel padatan. Sepanjang ini, dari inlet ke outlet, itu adalah settling zone, atau zona pengendapan. Saudara masih ingat bahwa konsep daripada pengendapan adalah dipengaruhi oleh gaya yang menyebabkan dia turun ke bawah, karena gravitasi, disebabkan oleh berat partikel itu, dan gaya horizontal menuju ke outlet zone
yang disebabkan oleh dorongan daripada kecepatan masuk. Ya. Nah, resultannya itulah yang kemudian menentukan dia turun di bawah di sini, dikatakan sebagai endapan, partikel yang mengendap, atau tidak mengendap, dia ikut keluar di outlet zone. Apabila resultannya ke arah vertikal, dengan kata lain, berat daripada partikel itu lebih dominan daripada si kecepatan masuk, maka dia memiliki peluang besar untuk dia mengendap. Namun, apabila beratnya imut, kecil, ya, kecil sekali, sehingga oleh yang namanya kecepatan masuk ini dia kalah dominan, maka dia bisa saja wash out atau terbawa keluar. Itu adalah konsep pengendapan, di mana dari konsep itu, saudara kemudian bisa mereka, menduga. Dan kita sudah bahas itu di 2 minggu sebelumnya, ketika kita membicarakan desain bak sedimentasi, parameter apa yang harus diperhatikan. Pada kondisi partikel diskrit, ketika dia masuk, disinilah yang saya sebut sebagai percepatan terjadi. Masuk. Ya. Tapi begitu dia masuk di area bak sedimentasi ini, dengan berjalannya jarak, maka yang namanya partikel itu akan mengikuti kecepatan horizontal yang semakin konstan. Sehingga benar-benar harapannya adalah gaya gravitasi, itulah yang mendominasi dan menyebabkan si partikel itu mengendap. Di bagian bawah ini adalah slat zone, di mana partikel itu, endapan itu diharapkan mengendap, dibuat slope atau miring, dengan harapan yang namanya partikel yang mengendap itu bisa dikumpulkan di area ini, slat zone juga. Yang dilengkapi dengan pompa, untuk kemudian pompa ini membawa slat yang terkumpul ke tempat pengolahan lumpur. Ya. Nah, secara umum inilah gambaran daripada rectangular clarifier. Kalau saudara lihat dari atas, maka penampangnya persegi panjang. Tapi kalau saudara potong ke bawah, maka saudara akan melihat modelnya di bagian bawah yang terbenam adalah seperti ini. Ya. Nah, saudara sekalian, ketika kondisi semakin berkembang, kebutuhan lahan semakin sulit untuk didapatkan, maka orang mulai berpikir gimana ya memanfaatkan space yang ada itu untuk semaksimal mungkin mengeliminasi yang namanya partikel yang mau diendapkan. Ngerti maksud saya? Jadi kita punya keterbatasan lahan nih. Karena lahan dari waktu ke waktu, apalagi di kota, semakin sulit. Oke, kita punya bak sedimentasi sekian. Tetapi partikelnya mungkin tambah kotor dan sebagainya. Nah, kita mau removal-nya tetap tinggi, tetapi yang namanya bak itu sebisa mungkin tidak berubah ukurannya. Orang kemudian mulai menerapkan yang namanya teknik-teknik untuk memperlama dalam tanda kutip air di dalam bak sedimentasi ini. Yang pertama, orang melakukan pemasangan wall, ya, di mana wall ini, kalau saudara lihat saya punya potongannya enggak sih? Sorry, saya nggak punya potongannya. Jadi ini hanya nampak garis karena dipasang ke arah menjauh saudara, tapi kalau kita lihat dari sisi settling zone ke arah sana, itu seperti papan atau seperti dinding yang lebarnya seluas dinding daripada si bak sedimentasi ini. Selebar maksud saya. Nah, tujuannya adalah ketika air masuk, dia akan tertahan di sini. Sehingga diharapkan partikel-partikel yang memiliki ukuran besar, dia bisa langsung mengalami pengendapan di bawah. Ya, di sini ada lubang-lubangnya sehingga air bisa jalan ke sana. Terus di sini biasanya ada baffling, nanti saya tunjukkan ya. Ada tube settler atau sarang tawon, nanti kita lihat di gambarnya
PDAM atau sekarang aja ya, supaya tidak loncat-loncat. Oke. Tidak terlalu kelihatan. Anyway, you can see that. Oke, kalau sudah bisa lihat itu seperti ada sarang tawon di sana, gitu ya. Jadi air dari bawah ya, dilalukan naik ke atas. Di sini yang namanya area untuk sedimentasi semakin luas karena dibagi kecil-kecil begini, sehingga menyebabkan yang namanya area deposisinya semakin luas. Biasanya kita pasang ini namanya tube settler atau plate settler di bak sedimentasi untuk meningkatkan efisiensi removal daripada pengendapannya. Ini dipasang, saya balik lagi. Biasanya dipasang menggantung di bagian atas ini. Ya, sehingga begitu air ke sini nabrak, dia turun ke bagian bawah, terus kemudian dia akan masuk ke plate settler atau tube settler itu, ya, sebelum kemudian dia melimpah atau luber masuk ke yang namanya outlet zone. Jadi, ketika saudara mendesain bak sedimentasi, definitely kecepatan masuk atau yang juga dikenal dengan overflow rate, ya, ketika kita kemarin membicarakan bak sedimentasi 2, itu menjadi hal yang perlu diperhatikan. Kenapa? Idealnya, loh kalau gitu Pak, ini saya buat serendah mungkin, ya, supaya semakin tidak dominan. Yang dominan adalah gravitasinya. Karena apabila gravitasinya dominan, peluang dia untuk mengendap semakin besar. Betul. Idealnya begitu. Tetapi berbicara kecepatan ini tentu juga berpengaruh terhadap volume jika kita kaitkan dengan waktu detensi. Karena semakin rendah kecepatannya, semakin banyak yang harus ditampung untuk waktu detensi tertentu. Dan dengan kata lain, kita punya volume bak sedimentasi semakin besar, semakin luas, dan tentu itu akan berhubungan dengan cost. Nah, disinilah pentingnya kita melakukan analisa bak sedimentasi dengan menggunakan kolom settling kemarin. Karena kita akan tahu titik di mana pertambahan removal itu menjadi tidak signifikan. Ya, kalau saudara buat itu yang namanya percobaan kolom settling, mengendap cepat pada satu satuan waktu, toh, terus kemudian pada titik tertentu penambahan daripada partikel yang terendapkan itu tidak akan signifikan lagi. Ya, kenapa? Ya karena sudah mostly mengalami pengendapan, tapi mostly itu tidak 100%. Ya. Ini adalah gambar dari bak sedimentasi rectangular. Jadi air datang dari arah kita, zona outlet itu ada di area yang jauh dari kita, terus kemudian di pinggir ini, ya, ini panjang, cukup panjang, ya. Saya ambil di tengah-tengahnya daripada bak sedimentasi ini, tapi kalau menjauh ke arah kita, itu masih panjang. Jadi yang namanya weir atau pelimpah ini, itu tidak dipasang di sekeliling bak rectangular. Dia biasanya hanya dipasang di dekat sini, dekat outlet zone. Air akan melimpah ke kanan ke kiri, terus kemudian air bersih ini dia akan masuk, ada satu pipa yang membawa dia keluar dari bak sedimentasi. Ini adalah contoh bak rectangular. Ya. Di beberapa tempat masih ada, tetapi sekarang banyak yang lingkaran atau modifikasi. Ini tadi saya katakan ada inlet zone, outlet zone. Kalau kita kembali berbicara masalah pengendapan ideal, jadi kecepatan yang membawa dia turun, yang membawa dia ke arah horizontal, disebabkan oleh kecepatan masuk, disebabkan oleh gravitasi,
Sehingga kalau dia dominan, dia bisa turun ke bawah atau di dasar bak sedimentasi atau yang kita kenal dengan sludge zone. Ya. Nah, apabila kita mau mengutak-ngutik gitu ya, ini adalah potongan, ini tampak atas gitu ya. Ini adalah panjang daripada bak sedimentasi persegi. Ini adalah lebarnya W. Ya. Sementara kalau ini adalah potongan melintang, ini adalah kedalamannya, ini adalah panjangnya. Ya, ini tampak atas, ini tampak samping, begitu ya. Apabila posisi daripada partikel kita anggap H setinggi daripada bak sedimentasi, maka waktu pengendapan adalah jarak per kecepatan. Kecepatan, sekali lagi, ditentukan oleh gravitasi. Apabila kita mau melihatnya dari sisi yang lain, T sama dengan L dibagi dengan V atau kecepatan horizontalnya. Ya, karena ini adalah inlet zone, ini adalah outlet zone. V sendiri, kecepatan, adalah Q, ya, Q, debit yang masuk dikalikan luas penampang, yang tidak lain tidak bukan adalah H dikalikan V kesananya. Ketika kita berbicara waktu secara total, ya, volume daripada bak itu adalah L kali W kali H dibagi dengan Q atau volume dibagi Q. Terus kemudian, apabila kita mau bandingkan dengan yang atas, T-nya, itu H per V0, maka V0 itu akan sama dengan Q debit dibagi L. L itu sekali lagi adalah panjang, W itu adalah width atau lebar daripada bak sedimentasi kita. Atau dengan kata lain, V0 atau kecepatan itu Q sama dengan A kali, A kali, atau dibagi luasan area. Tapi luasan areanya hati-hati, ini luasan area penampang atas, yaitu L kali W. Ya, dengan kata lain, apabila kita mau mendesain, ini adalah kecepatan di mana yang namanya partikel diskrit diharapkan mengendap. Dia dipengaruhi oleh L kali W. W adalah lebar, L adalah panjang. Jadi apabila kita mau membuat dia ya, memiliki yang namanya kecepatan semakin besar, semakin kecil, overflow rate-nya, LW-nya harus panjang. Nah, inilah yang menjadi batasan untuk kita menetapkan V. Artinya, V itu harus lebih kecil kalau kita mau dia dominan. Ya. Nih, lebih kecil daripada dia, supaya dia dominan. Seperti itu. Nah, persamaan di atas berlaku untuk pengendapan tipe 1 dan tipe 2, hanya faktor penentunya adalah apabila dia partikel diskrit, dia yang menjadi penentunya. Tapi kalau flocculating, kedalaman juga harus dimasukkan sebagai bagian yang penting. Kenapa? Saudara masih ingat, ketika dia kedalaman, karena yang namanya pola pengendapan itu tidak vertikal-vertikal gini, tapi membentuk yang namanya iso removal, ya, sebagai hasil daripada resultan ya, dari horizontal dan vertikal. Nah, kedalaman menjadi hal penting karena harapannya kita bisa mendapatkan semakin banyak tumbukan. Tapi tentu saja kedalaman ini juga ada batasnya. Kalau nggak terbatas juga pusing begitu ya. Biasanya kalau untuk bak sedimentasi terkait partikel flocculating, kedalamannya di antara 3 sampai 4, 5 dulu pernah ada, tapi jarang sekali, terlalu dalam. Ya, sementara kalau diskrit 2 meter, 2,5, 3 itu masih bisa. Seperti itu. Nah, ini adalah tipikal informasi. Tipikal informasi itu yang biasa di lapangan, tapi tidak saklek seperti ini. Ini dia, kedalaman seperti tadi saya sudah sebut. Kalau panjang terkait rectangular itu 48 meter, tapi kalau saudara lihat yang di PDAM, ini kembali saya ganti share-nya. Kalau untuk yang di PDAM,
Oke, saya tunjukin ke saudara. Ya, ini dia. Nah, ini adalah bak sedimentasi rektangular yang ada pemisahnya, menyatu tapi terpisah. Menyatu tapi terpisah itu piye gitu ya. Kalau saudara lihat ini ya, ada pembatasnya. Di sini juga ada pembatas. Yang namanya inlet itu jadi satu, masuk di bagian tengah. Ini dia, saya duduk di bagian inlet. Di ujung sana itu adalah bagian outlet. Saya lupa kalau tadi dikatakan di typical information itu 48 meter, saya rasa yang ini lebih, ini seperti lapangan sepak bola. Ini di PDAM Karangpilang. Mereka punya kalau nggak salah 6 kompartemen. Jadi satu kompartemen itu ini lihatnya samar ya kelihatannya. Itu ada dinding pemisah gitu ya. Di mana air mengalir dari titik saya berdiri ke titik jauh di sana. Di sepanjang itulah yang namanya proses deposisi terjadi. Pengendapan. Ini, atau dengan kata lain, ini adalah zona settling atau zona pengendapan. Ada 6, jadi sangat luas. Kenapa? Ya, karena dia untuk air bersih, untuk kota, ya, makanya banyak. Ini pun hanya 1 unit. Di PDAM Karangpilang mereka punya 3 unit. Unit 1, unit 2, unit 3. Yang dimaksud unit ini adalah rangkaian pengolahan air bersihnya. Ini yang lama, unit 1. Ada unit 2, itu jauh di sana. Dan unit 3. Nah, ini adalah bak sedimentasi rektangular. Sekali lagi, untuk memudahkan saudara membayangkan, air itu dari saya berdiri sini, bergerak ke arah jauh di sana. Itulah outlet zone. Di sini inlet zone. Di tengah-tengah inilah settling zone. Di bawah yang tidak kelihatan, itu slat zone. Jadi apabila berbicara 48 meter, ini tampaknya lebih. Saya lupa ini kapasitas produksinya berapa ribu atau bahkan puluh ribu liter per detik. So you can imagine mereka punya kapasitas yang sangat luas sekali. Itu tadi berbicara panjang. Ya, berbicara panjang. Nah, overflow rate, saudara juga punya yang namanya typical information. Kalau discrete biasanya bisa lebih besar, sementara untuk fluctuating lebih smooth. Ya, masuk ke dalam bak sedimentasinya lebih smooth. Kalau yang discrete bisa sedikit lebih gede, karena asumsinya dia memiliki yang namanya berat cukup untuk dia mengendap. Gambaran untuk waktu detensi adalah discrete antara 2-4 jam, flocculating 4-6 jam. Tapi sekali lagi, based on hasil daripada, biasanya itu membantu sekali. Masih ingat kemarin kita diskusi, kalau kita mau overflow rate sekian, kita waktunya berapa. Kalau kita mau removal sekian, overflow rate-nya seberapa. Ya? Itu yang kita mau. Nah, itu bisa didapatkan dari sana, waktu detensinya. Itu untuk circular. Circular ini menarik dan banyak dipakai juga. Jadi model daripada bak sedimentasinya itu lingkaran. Ya, lingkaran. Penampangnya lingkaran. Inlet itu masuk dari tengah, kemudian dibiarkan meluap, mengalir ke sisi-sisi menuju luar daripada keliling lingkaran itu. Ya. Keuntungannya pembuangan solid lebih sederhana, pengumpulan solidnya lebih gampang di bagian bawah, dan perawatan lebih ringan, ya, karena ada beberapa, nah ini mungkin. Ya. Jadi dia masuk, terus kemudian dibiarkan untuk luber, terus dia ke kiri, ke kanan, itu adalah settling zone, outlet zone-nya dipasang pelimpah di bagian atas, ini sepanjang dari tengah menuju ke sisi luar atau jari-jari, ini adalah settling zone, sementara di bagian bawah ini adalah slat zone-nya. Ya. Ini gambar dari salah satu IPAL, ya, salah satu unit. Jadi ini lingkaran modelnya. Saya akan kasih tunjuk yang lebih
kelihatan lagi. Ini adalah kondisi ketika mereka punya masalah. Ini ini kelihatannya di Eropa, di mana mereka punya musim dingin, dan ini untuk IPAL. So I will not discuss about this one. Ini di Adi Prima Suraperintah, jadi gambarannya seperti itu. Inlet zone masuk dari tengah, ditahan oleh ini, diameter kecil ini, sehingga dia kemudian meluap. Kemudian air akan mengalir ke sisi luar, di keliling lingkaran itu. Ya. Kalau sudah lihat, di sekeliling luar daripada lingkaran itu ada channel, ada saluran, ada got, begitu ya, yang kita sebut weir, untuk menampung limpahan daripada air terolah. Disinilah effluent. Outlet zone, di tengah inlet zone, di sepanjang perjalanan dari tengah ke samping atau ke pinggiran daripada lingkaran itu disebut settling zone. Ya. Sudah habis. Sebentar, saya tunjukkan yang saudara lebih mudah membayangkannya. Unit 1 PDAM dia tidak punya circular clarifier. Mungkin di IPAL keputih. Ini adalah yang kita lihat, ini adalah outlet zone, jadi air bersihnya, ya, air bersihnya di pinggiran daripada lingkaran itu tadi, jadi air luber, terus kemudian masuk ke selokan ini, sebelum kemudian dialirkan keluar dari bak sedimentasi. Jadi air di sini itu sudah dalam kondisi lebih bersih atau bersih karena partikelnya, solidnya itu sudah mengendap di bak sedimentasi. Nah, sebentar kita akan lihat ke tengah. Jadi dari outlet, jadi effluent. Kita lihat. Ini adalah settling zone-nya. Ini adalah settling zone, dan disinilah inlet zone-nya. Jadi air masuk ke situ, kemudian meluap, dan dia akan bergerak ke sisi-sisi daripada lingkaran. Dan keluar seperti itu tadi. Ya, ini di weir, keluar di outlet zone-nya. Ya, ini aplikasinya untuk limbah. Sebetulnya kalau aplikasi untuk air bersih itu kita mengunjunginya ke PDAM. Di PDAM unit 1 Karangpilang itu tadi, mereka tidak punya circular, mereka punyanya rectangular. Ya, mereka punyanya rectangular PDAM. Seperti itu kalau dia lingkaran, ya. Nah, sedikit saya flashback ke belakang. Kalau saudara masih ingat, kita berbicara barak. Ini adalah barak. Ini adalah air dari sungai. Unfortunately, kita tidak melihat sungainya. Ini adalah pintu masuk ke intake building kita, PDAM Karangpilang. Ya. Jadi mereka punya yang namanya barak manual seperti itu di depan untuk menghalangi pengotor-pengotor masuk. Dikasih tangga karena manual, sehingga membersihkannya harus tenaga manusia. Apabila penuh dengan kotoran, harus dibersihkan. Ya, seperti itu. Ini channel-channel mereka, pintu-pintu air mereka. Ini itu tadi dari jauh intake mereka, yaitu sungainya. Ini bangunan daripada intake building yang kita diskusikan pada minggu ke 2 atau 3 itu. Jadi harus gimana tingginya dan sebagainya dan sebagainya. Dia persis ada di tepi sungai. Nah, PDAM Karangpilang ini hanya dipisahkan antara intake building dan area pengolahannya oleh jalan. Jadi kalau saudara jalan dari Hotel Singgasana itu ya Nikolov itu terus ke arah Gresik. Ya, sepanjang jalan itulah yang memisahkan lebar jalan itu maksud saya, yang memisahkan antara intake building dengan
unit pengolahan yang ada di seberangnya. Ini adalah reservoir atau gudang air baku ya, dari air sungai itu tadi dibawa masukkan, mereka buat yang namanya channel atau saluran, terus kemudian mereka punya pond, ini ruang pompanya ya. Nah, oke, ini tadi sedimentasinya. Jadi dari sini kemudian dipompakan. Nah, ini nanti saya akan tunjukkan lagi. Ini adalah sand filtration. Nah, kalau saudara bisa lihat samar-samar di sini, ya. Ini adalah flow proses daripada PDAM Karangpilang, seperti yang mirip, bukan seperti yang saya tunjukkan ke saudara. Mereka ambil dari sungai, mereka ada aerasi, masuk ke sedimentasi yang segajah besar itu tadi, terus kemudian mereka ada yang namanya koagulasi flokulasi, kemudian ada bak sedimentasi 2, kemudian difiltrasi, didisinfeksi sebelum kemudian didistribusikan ke rumah saudara dan saya. Nah, ini mungkin lebih jelasnya. Sedimentasi mereka bertahap. Ini pengambilan lumpurnya. Ini bak sedimentasi kedua. Bak sedimentasi pertama yang gede tadi. Di sini. Yuk, please. Ada beberapa anak yang masih belum di ACC ternyata, Pak. Oh, oke. Terima kasih, Pak. Yuk. Ya, saudara omong ya. Saudara kasih info saya. Karena kalau sudah share screen, saya nggak bisa lihat chat saudara ternyata. Nah, sedimentasi 1, sedimentasi 2, setelah ada yang namanya penambahan bahan kimia, sand filtrasi, terus kemudian ini adalah storage mereka, ada disinfeksi, saudara mungkin samar-samar melihat ada gas, klor gitu ya. Kemudian ini final warehouse, final product warehouse, sebelum kemudian disalurkan ke rumah saudara dan saya. Ini adalah PDAM Karangpilang, unit 1, kalau saudara lihat samar-samar di situ. Ya. Nanti kita lihat beberapa gambarnya lagi. Ini pompa, area pompa untuk masuk ke sana. Ya, pompanya segede-gede ini, ya karena kapasitasnya besar sekali. Saya lupa kapasitasnya, saya rasa puluhan ribu liter per detik. Ini sebelum masuk ke sedimentasi yang besar, mereka buat pancuran begitu ya, jadi dipompakan ke atas, terus dibuat yang namanya seperti itu untuk aerasi, supaya yang namanya air dalam kondisi fresh untuk menghilangkan bau mungkin, karena menurut mereka pada musim kemarau ketika debit air kecil cenderung berbau, sehingga mereka harus menghilangkan itu dengan melakukan aerasi, dibuat luapan, terus cascade. Cascade itu apa? Undaan ya. Nah, kalau air mengundak turun melalui undakan, dia akan kontak dengan udara bebas, dan disitulah terjadi aerasi. Masuk ke channel, dan channel inilah yang kemudian membawa dia ke sini. Sedimentasi rectangular yang gede sekali, yang tadi saya sudah tunjukkan ke saudara. Nah, ini ya, ada 6, ini masing-masing channel ini akan membawa ke kompartemen bak sedimentasi yang tadi saya tunjukkan ke saudara. Ini dari dekat luberannya atau luapannya, terus cascade-nya untuk proses aerasi. Ini kembali, ini kompartemen yang tadi saya beritahu, mereka punya 6, ya, sesuai dengan channel. Oke, dan ini nanti saya akan tunjukkan ke saudara. Nah, itu kira-kira tentang proses operasi daripada sedimentasi. Yang saya harap saudara dapat feel-nya, bagaimana yang namanya sedimentasi itu dilakukan. Ya. Any question so far terkait operasional sedimentasi? Pak, saya mau nanya, Pak. Boleh. Tadi sebelumnya ada dikatakan kalau yang operasi dari floculating lebih di overflow-nya lebih pelan ya, Pak, kecepatan masuknya, Pak, daripada yang discrete. Ya. Yang discrete tadi 1 sampai 2,5 meter per jam, yang floculating